Sehebat apapun musuh melakukan makar, menyusun rencana, taktik, strategi, program, sehebat apapun pendanaan yang mereka miliki dengan dana yang hampir tak terbatas, milik 9 cacing itu. Ini nih hadiah nih. Tiba-tiba tanpa hujan, tanpa angin, DPR mengusulkan HIP. RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Heboh tuh, berminggu rakyat menolak, terutama umat Islam di mana-mana bikin pernyataan sikap, bahkan di Solo, di mana Surabaya, di Bandung sudah turun ke jalan. Pemerintah cicing wae. Begitu penolakan sangat keras, baru Menko Polhukam mengatakan pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasannya. Di tengah situasi seperti ini menunda pembahasannya karena kita masih sibuk dengan COVID. Kenapa ditolak? Karena minimal yang paling gampang kita tahu di situ tidak memasukkan TAP MPRS, ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI, komunisme, Leninisme dan sebagainya. Tidak dimasukkan. Padahal itu TAP MPRS belum dicabut, masih berlaku. Lalu ada pasal-pasal yang Pancasila diperas menjadi 3 sila, diperas lagi menjadi ekasila gotong royong. Yang 3 sila, trisila itu sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nggak ngerti sosio nasionalisme, sosio demokrasi itu apa, nggak ngerti. Tapi Mak Banteng kemudian ternyata pidatonya diunggah lagi, dia pidato seperti itu, ya kan? Lalu ada ketuhanan yang berkebudayaan, wah rame lagi kita, dan seterusnya dan sebagainya. Belum lagi pasal-pasalnya itu pasal-pasal yang seru sekali. Baru ditolak. Nah ini saya katakan nih jadi hadiah. Karena apa? Karena yang nolak ternyata bukan cuma umat Islam. Selama ini kan yang bergerak apa umat Islam. Orang-orang mengatakan kaum berdaster. Bapak-bapak berdaster. Kan nggak ada yang pakai ya. Oh bapak itu ada tuh. Gamis berdaster, orang-orang yang nyinyir katakan kaum daster. Bahkan waktu kita bikin Parade Tauhid Indonesia 2015, tokoh-tokoh tuh Habib Rizik segala macam jalan rame-rame, ada Arifin Ilham dan sebagainya pakai itu. Lalu orang-orang oleh kelompok sebelah sana dikasih kembang-kembang tuh, jadi kayak pakai daster bener-bener tuh. Nah ini hadiah Pak, penolakan yang luar biasa. Nah saya ingin mengutip salah satu firman Allah di surat As-Saff ayat yang ke-8, surat 61 ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Sesungguhnya mereka berupaya memadamkan cahaya agama Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan propagandanya, dengan pidato-pidatonya, dengan media massanya, televisi, koran, online, segala macam. Kita tahu sekarang bagaimana media mainstream, khususnya televisi, sudah di sebelah sana semua. Berita-berita besar penolakan segala macam hampir nggak pernah muncul. Tapi kalau ada berita-berita yang dianggap merugikan Islam dan umatnya, wah, di blow up terus menerus. Ya kan? Sudah sebelah sana. Bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan media massa mereka, dengan kekuasaan komunikasi dan sebagainya. Bi afwahihim. Tapi ayat lanjutnya, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Namun demikian Allah tetap akan menyempurnakan cahaya agamanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Bapak, saudara, ibu-ibu yang saya hormati, ayat ini sebetulnya menjadi jaminan buat kita. Sehebat apapun musuh melakukan makar, menyusun rencana, taktik, strategi, program, sehebat apapun pendanaan yang mereka miliki dengan dana yang hampir tak terbatas,
milik 9 cacing itu, orang bilang 9 naga, dengan segala macam daya upayanya, dengan pengerakan segala aparatnya baik sipil maupun militer. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Silakan mereka menyusun rencana, menyusun makar, dan Allah adalah sebaik-baiknya penyusun rencana. Jadi apa? Jaminan bahwa Islam tetap akan bercahaya. Allah jamin bahwa Islam akan tetap jaya. Islam tidak akan musnah. Nah, ini juga sebetulnya jangankan hari ini, dengan usia lebih dari 14 abad, hampir 1500 tahun, kalau agama Islam ini bukan dari Allah dan bukan Allah yang menjaga, pasti sudah hancur. Bayangkan dari zaman ke zaman, ini tantangannya luar biasa, kezalimannya luar biasa musuh-musuh Islam kepada Islam dan umatnya. Yang zaman modern ini aja kita tahu ada Uighur, ya kan? Ada Uighur, manusia diperlakukan seperti jauh lebih dahsyat daripada binatang. Di India kemarinnya ada mereka golkan undang-undang kewarganegaraan yang sangat diskriminatif terhadap umat Islam. Kemudian yang belum lama lagi di Rohingya, waduh dahsyat sekali. Belum yang kemarin-kemarin waktu perang salib, begitu Palestina direbut oleh kekuatan salib, ribuan umat Islam dibantai. Spanyol yang Islam berkuasa selama 7 abad, begitu direbut oleh pasukan salib, ratusan ribu dibantai. Nggak peduli tuh yang model kayak apa Islamnya, pokoknya cuma dikasih 2 pilihan. Kamu masuk Islam, masuk Kristen atau Katolik, atau kami bunuh. Itu luar biasa dahsyatnya. Jadi kalau agama Islam ini tidak dijaga oleh Allah, sudah lama agama ini musnah. Allahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi karena sampai ayat ini pengajian kita selesai, Pak. Tutup. Kenapa? Loh, tenang-tenang aja, Allah yang jaga kok. Ngapain lagi sibuk-sibuk kita ngaji dan sebagainya, aksi turun ke jalan dan sebagainya. Selesai, betul nggak, Pak? Bu? Betul gitu nggak? Ah, betul. Tapi masalahnya Bapak Ibu yang saya hormati, Allah memang menjamin Islam tetap ada. Allah memang menjamin Islam tetap jaya. Tapi jangan lupa, tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang menjamin Islam tetap akan ada di Indonesia. Jangan salah. Tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang menjamin Islam tetap akan ada di Indonesia. Seperti juga yang pernah terjadi di masa silam. Di Spanyol tadi saya katakan, di Eropa dengan pusatnya Spanyol itu, Islam bukan cuma ada. Islam bukan cuma ada, tapi Islam berkuasa. Daulah Abbasiyah 7 abad berkuasa di Spanyol, di Eropa. Berkuasa, khalifah, tapi habis runtuh, musnah, dibantai. Apalagi di Indonesia cuma ada. Dan selama 74 tahun merdeka, kita tahu nasib kita seperti ini. Agamanya dikriminalisasi, dimusuhi. Tiba-tiba kemarin PDIP mengatakan, oke deh, kami akan masukkan TAP EPRS nomor 25 ke dalam RUU HIP. Karena kan itu yang diributkan. Masa ngomong ideologi Pancasila tapi tidak memasukkan TAP EPRS yang belum dicabut, kan gitu kan. Oke deh, kami akan mencabut pasal-pasal tentang Pancasila diperas jadi Trisila, Pancasila diperas jadi Ekasila yang gotong royong itu. Oke deh, kami keluarkan. Kan akhirnya dia ngaku sebetulnya. Walaupun dalam ILC Wakil Ketua Umum PDIP Ahmad Basarah mengatakan itu konsep bukan dari kita, bukan dari fraksi PDIP. Fraksi lain yang tidak etis kalau kita sebutkan. Lawang jejak digitalnya seperti itu kok dari mereka. Itu menjadi satu tuntutan kita, salah satunya bahwa bubarkan partai yang mengancam.
ideologi dan keamanan negara yang berupaya mengganti Pancasila dengan Ekasila dan Trisila. Bubarkan Pancasila itu lima sila. Dan bagaimana penguasa hari ini secara sangat sepihak tiba-tiba menjadikan tanggal 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Pada 1 Juni itu pidatonya Soekarno di BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ada pidato 19 menit yang sekarang beredar lagi. Soekarno berpidato menyampaikan dasar negara. Dan yang namanya dasar negara itu yang pertama apa, yang kelima baru ketuhanan. Dan waktu itu Habib Rizik mengatakan Pancasila versi Soekarno, kata Habib nih ya, Pancasila versi Soekarno, ketuhanan taruh di pantat gitu kan. Terus keluarga Soekarno marah Sukmawati waktu itu. Waktu itu juga dalam pidato itu yang sekarang beredar itu dia seorang orator yang luar biasa. Kalau tuan-tuan tidak suka dengan Pancasila, baiklah saya peras menjadi Trisila. Nah, gitu. Sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan ketuhanan. Kalau tuan-tuan tidak suka dengan Trisila, baiklah saya peras menjadi Ekasila, 1 sila, yaitu gotong royong. Jadi dalam pidatonya Soekarno, Trisila dan Ekasila itu bukan wajib, hanya alternatif, tawaran. Tapi oleh anak-anaknya, oleh orang-orang yang mengaku berideologi Soekarnoisme, itu menjadi sebuah kewajiban, sehingga Pancasila dalam RUU HIP ini diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Dan itu terasa sekali bagaimana kalau RUU ini goal menjadi undang-undang, maka akan memberikan dasar hukum secara formal untuk kebangkitan PKI secara sah dan legal. Dan kita walaupun sebagian besar di sini nggak ngalamin ya, mungkin Bapak ada beberapa yang usianya sudah lebih dari 60. Kita baca sejarah bagaimana jejak berdarahnya PKI tahun 48, tahun 65. Itu luar biasa pembantaiannya. Yang paling terkenal 7 jenderal yang disebut sebagai pahlawan revolusi. Kemudian di daerah-daerah berapa banyak kiai-kiai pondok pesantren yang diculik, dibunuh, dibantai. Berapa banyak pemuda-pemuda Ansor ya, bukan Bansor, Ansor diundang pengajian, lalu 70 lebih dikasih makan diracun, mati mereka, Pak. Jadi yang paling banyak korban umat Islam dan mohon maaf NU sebetulnya paling banyak. Makanya kita nggak ngerti kalau tiba-tiba kita baca berita ketua si Yakult itu ketua apa sih? Banser ya, bisa mengatakan bahwa Aidit itu religius. Nggak ngerti saya itu gimana. Lawang pendahulunya dibantai, lawang kiai-kiainya dibantai. Banyak sekali, terutama orang-orang NU sebetulnya, karena NU kan kuat di basis-basis pesantren, punya banyak pesantren di daerah-daerah, dan NU ini yang menjaga akidah umat sebetulnya sampai hari ini pesantren-pesantren itu sebetulnya. Tapi nggak ngerti kenapa semakin kemari semakin seperti ini gitu loh.